Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusnul Khotimah. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam YIN Ponorogo, kelas Ekonomi Syariah B semester 5. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan fungsi finansial pada Microsoft Excel untuk memenuhi mata kuliah aplikasi komputer lembaga keuangan syariah. Yang pertama, di sini ada fungsi Excel FV atau Future Value, yaitu fungsi yang digunakan untuk menghitung nilai investasi pada masa yang akan datang. Rumusnya sama dengan FV buka kurung rate koma N per koma min PMT koma PV koma type tutup kurung. Untuk keterangannya, rate itu adalah suku bunga per periode, N per jumlah periode, PMT nilai angsuran tetap, dan nilai PV dan type itu bersifat opsional, artinya bisa Anda abaikan jika tidak diperlukan. Di sini ada contoh soalnya. Kusnul mendepositkan uangnya di bank setiap tahun sebesar Rp4.500.000 dengan bunga sebesar 8% per tahun. Yang ditanyakan, berapakah total uang Kusnul setelah 4 tahun? Dari soal tersebut bisa diketahui beberapa parameter sebagai berikut. Untuk rate-nya itu ada 8%, N-nya 4 tahun, PMT-nya 4.500.000. Langsung saja kita aplikasikan pada Microsoft Excel. Di sini kita tinggal memasukkan rumusnya. Sebelumnya saya menggunakan keyboard layar karena keyboard yang bawaan ini rusak. Langsung saja ya, sama dengan FV buka kurung rate titik koma N per titik koma min PMT tutup kurung. Jadi di sini kita memasukkan rumusnya harus benar, karena kalau tidak nanti bisa hasilnya tidak ditemukan. Untuk tadi saya ini Microsoft Excel-nya menggunakan titik koma bukan koma. Nah, di sini ketemu total uang Kusnul setelah 4 tahun yaitu Rp20.277.504. Untuk selanjutnya itu ada fungsi Excel PV atau present value, digunakan untuk menghitung nilai investasi saat ini. Rumusnya sama dengan PV buka kurung rate koma N per koma PMT koma min FV koma type tutup kurung. Keterangannya, rate adalah besarnya bunga setiap periode, N per jumlah periode, PMT nilai angsuran tetap. Itu dibuat negatif agar agar hasil akhirnya bersifat positif. Dan nilai FV dan type itu bersifat opsional, artinya bisa Anda abaikan jika tidak diperlukan. Contoh soalnya, Kusnul mendepositkan uangnya di bank setiap tahun sebesar Rp2.500.000 dengan bunga sebesar 10% per tahun. Setiap 6 tahun ia berharap uangnya menjadi 20 juta. Yang ditanyakan, berapa saldo awal yang harus ada di rekeningnya? Dari soal tersebut bisa diketahui beberapa parameter sebagai berikut. Yang pertama itu rate-nya 10%, N-nya 6 tahun, PMT-nya 2.500.000 dan FV-nya 20 juta. Langsung saja kita masukkan rumusnya di sini karena sudah ada keterangannya. Rumusnya sama dengan PV buka kurung rate titik koma N per titik koma PMT titik koma min FV tutup kurung, enter. Jadi ketemu saldo yang saldo awal yang harus ada di rekeningnya Kusnul yaitu Rp401.326,855. Selanjutnya ada fungsi Excel PMT atau
Periodic payment for annuity digunakan untuk pembayaran angsuran secara anuitas, angsuran tetap setiap periode pembayarannya. Untuk rumusnya yaitu PMT sama dengan PMT buka kurung red, N per, min PV, FV, tab tutup kurung. Keterangannya red adalah besarnya bunga setiap periode, N per jumlah periode, min PV nilai present value itu dibuat negatif agar hasil akhir formula bersifat positif. Nilai FV dan type itu bersifat opsional, artinya bisa Anda abaikan jika tidak diperlukan. Langsung saja pada contoh soal, di sini Kusnul membeli sebuah laptop seharga 8 juta secara kredit dengan bunga 5% per tahun. Dicicil selama 4 tahun. Kusnul membayar angsuran secara tetap. Yang ditanyakan berapa besar angsurannya. Dari soal tersebut bisa diketahui beberapa parameter sebagai berikut. Yang pertama ada PV-nya itu 8 juta, rate-nya 5%, N-nya 4 tahun. Langsung saja. Kita masukkan rumusnya sama dengan PMT buka kurung right titik koma N per dan titik koma min PV tutup kurung. Jadi Kusnul membayar angsuran secara tetap sebesar 2.256.094,66 rupiah. Selanjutnya ada IPNT dan PPNT. Formula PNT adalah untuk mencari nilai angsuran tetap. Dalam pengembangannya, angsuran tetap terbagi menjadi dua, yaitu bunga angsuran, interest payment atau IPMT. Untuk rumusnya sama dengan IPMT buka kurung red, per, N per, min PV, FV, type tutup kurung. Dan yang kedua itu ada angsuran pokok principal payment atau PPMT. Untuk rumusnya sama dengan PPMT buka kurung red, N per, PV, FV, type tutup kurung. Di sini sudah ada contoh soalnya. Kusnul membeli sebuah laptop seharga 8 juta secara kredit dengan bunga 9% per tahun. Dicicil selama 4 tahun. Kusnul membayar angsuran secara tetap. Yang ditanyakan berapa besar bunga dan angsuran pokok pada tahun kedua. Langsung saja kita masukkan rumusnya. Untuk IPMT sama dengan IPMT buka kurung red, titik koma per, titik koma N per, terus titik koma min PV. Terus yang PPMT-nya sama dengan PPMT buka kurung red, titik koma per, titik koma dengan PPMT buka kurung red, titik koma per, titik koma N per, titik koma min PV. Tutup kurung sama
Jadi bunga yang harus dibayarkan itu 558,56 rupiah, dan angsurannya 1.906.790,73 rupiah. Selanjutnya itu ada fungsi Excel NPER jumlah periode. Jumlah periode dari suatu pinjaman atau investasi terhadap nilai suatu aset. Untuk rumusnya sama dengan NPER buka kurung red, min PMT, PV, FV, tab tutup kurung. Keterangannya, red adalah besarnya bunga tiap periode, min PMT adalah nilai angsuran tetap itu dibuat negatif agar hasilnya bernilai positif, dan PV-nya nilai present value, dan nilai FV dan tab itu bersifat opsional, artinya dapat diabaikan jika tidak diperlukan. Contoh soalnya, Kusno membeli sebuah laptop seharga 8 juta secara kredit dengan bunga 9% per tahun. Kusno membayar angsuran secara tetap sebesar 2 juta. Yang ditanyakan, berapa tahun cicilan laptop Kusno lunas? Dari soal tersebut bisa diketahui beberapa parameter sebagai berikut. PV-nya itu 8 juta, rate-nya 9%, PMT-nya 2 juta. Langsung saja kita aplikasikan pada Microsoft Excel. Tinggal masukkan rumus sama dengan NPER, buka kurung red, titik koma min PMT, titik koma PV, tutup kurung. Jadi cicilan laptop Kusno lunas itu dengan waktu 5 tahun. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.